Halo, apa kabar? Di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika suami ketahuan selingkuh. So, simak videonya sampai habis. Oke, Mama Geng, sekarang lagi viral nih di media sosial ataupun di TV tentang berita perselingkuhan antara N dan A. Nah, sebelumnya juga viral tentang seorang dokter cantik yang memergoki suaminya selingkuh, istrinya menghalau mobil, terus diseret sama suaminya tuh sampai 20 meter. Istrinya teriak-teriak di atas kap mobil, tolong, diseret sama suaminya karena takut ketahuan di dalamnya tuh ada cabai-cabean. Keren banget ya. Perselingkuhan di mana-mana, pahit, jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga kita. Tapi apa yang harus dilakukan ketika misalnya suami Anda ketahuan selingkuh? Mau dilanjutkan pernikahannya atau cut, udah deh, cerai aja? Waduh, kalau misalnya udah keterlaluan, mungkin sudah capek, lelah dan sebagainya, itu keputusan di tangan Mama Gengs ya. Tapi misalnya Mama Gengs punya niat untuk melanjutkan pernikahan meskipun sudah diselingkuhi, lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita jangan stres dulu. Jadi kita luapkan emosi kita sendiri dulu. Misalnya, kita butuh menangis, maka menangislah dengan sekencang mungkin. Keluarkan semua amarah, emosi, dan lain sebagainya yang berkecamuk di dalam dada, ya kan? Kalau butuh teriak, teriaklah sekencang mungkin, sepuas mungkin, ya kan? Pergi kemana gitu, tapi bawa temen ya, perginya jangan sendirian. Kalau sendirian nanti ada setan yang merasuki, terus Mama Gengs melakukan hal-hal yang buruk, ya kan, yang membahayakan. Maka kita ajak teman kita yang dapat dipercaya untuk menemani kita. Atau misalnya Mama Gengs bisa lega kalau bercerita, maka pilih orang yang kira-kira bisa menjaga rahasia dan bisa netral, ya kan. Jangan sampai bercerita kepada orang yang malah memperkeruh hubungan suami istri, jadi malah ngompor-ngomporin, ya kan. Jangan sampai. Kalaupun mau bercerita, ceritakan semua sama Allah, bersujud, memohon petunjuk sama Allah, meminta kesabaran, meminta kekuatan untuk bisa menghadapi permasalahan rumah tangga, ya kan. So, kita jangan stres dulu. Saya paham betul rasanya pasti sakit banget dikhianati, tapi kita juga harus cerdas. Kalau kita ingin melanjutkan hubungan rumah tangga, maka kita juga harus bisa dengan cerdas menjalaninya, mengatasinya, ya kan. So, keluarkan emosi dulu, boleh dengan menangis, boleh dengan teriak, boleh dengan bercerita, apapun yang Mama Gengs suka, ya kan. Luapkan emosinya. Jadi ketika kita bertanya pada suami kita, jangan sambil emosi marah-marah, ntar malah jadi ribut berkepanjangan, apalagi kalau misalnya di depan anak. Kita harus benar-benar tenangkan diri kita dulu, baru kita bertanya kepada suami kita, "Apa ini siapa?" Setelah itu kita kembalikan semua pada Allah, kita berserah diri, mohon petunjuk, ya kan, tahan dan atur emosi dengan baik. Yang kedua adalah balas dendam yang elegan. Jangan kita langsung samperin pelakor, terus kita jambak rambutnya, kita tampar pipinya, kita teriak-teriak, marah-marah nggak jelas, ngamuk. Jangan. Kita harus lebih berkelas, karena level Mama Gengs dengan pelakor itu beda, ya kan. Kita harus bisa lebih elegan menghadapinya. Balas dendam yang elegan, ya. Dengan cara apa? Perbaiki diri kita. Mungkin suami selingkuh karena akibat perbuatan kita. So, tingkatkan pelayanan kepada suami dalam bentuk apapun. Kembalikan ketertarikan suami terhadap istri. Kita lakukan apapun yang membuat suami menjadi lebih melirik kita dibandingkan melirik pelakor. Kita jangan repot-repot kepoin pelakor, siapa sih pelakor itu, kita cari tahu, ya kan. Kita samperin, no, nggak usah buang-buang waktu.
capek diri juga, nanti malah jadi lebih menyakiti diri kita sendiri. So nggak usah kepo-kepo soal pelakornya, kita fokus pada diri kita sendiri, perbaiki diri kita, ya kan, baik itu secara penampilan ataupun pelayanan, ya kan. Penampilan kita rajin mandi, kita rajin nyisir, ya kan, kita harus wangi. Ketika suami pulang ke rumah, kita sambut dengan baik, kita siapkan minumnya. Ketika diranjang, kita berikan pelayanan ekstra lagi yang membuat suami jadi tergila-gila pada Mama Geng. So, lakukan pelayanan dengan secara maksimal dalam hal apapun. Lalu yang berikutnya adalah cari sifat buruk kita. Kita list misalnya ya, di buku kita catat kira-kira sifat buruk kita apa. Atau misalnya kita bisa bertanya pada suami, Papa nggak suka sifat Mama yang mana? Kita catat, kita perbaiki, ya kan? Kita perbaiki sedikit demi sedikit, kita rubah, ya kan, menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya ketika ketahuan suami selingkuh adalah stop menyalahkan diri sendiri. Oke, kita memperbaiki diri, tapi bukan berarti kita menyalahkan diri kita sendiri. Cukup introspeksi diri saja, jangan menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan. Oke, kalau misalnya, ya saya salah, saya mau perbaiki, udah gitu aja. Gak perlu sampai berderai air mata menyalahkan diri sendiri, semua terjadi karena kesalahanku, suamiku lebih memilih pelakor karena diriku ABCD, sampai kita malah lupa makan, lupa mandi. Karena kalaupun misalnya kita terlalu berlebihan berekspresi seperti itu, ada dua kemungkinan. Satu, misalnya ya suami jadi kasihan, yang kedua nggak ngaruh, kan rugi diri kita, udah rugi tenaga, pikiran, hati sakit, kita lemes, kita capek, kita stres. Tapi misalnya suami nggak peduli, wah makan hati banget. Berikutnya adalah tingkatkan pelayanan kepada suami, baik secara fisik maupun pada pelayanan sehari-hari. Contoh secara fisik, misalnya kita harus rajin mandi, ya kan, wangi, pakai baju yang bersih, ya kan, rambut disisir, ya kan. Jangan misalnya kita pulang suami rambut awut-awutan, ya kan, pakai dasternya nyenglet, behana katingali, minimal ya mandilah rajin, ya kan, pakai parfum yang wangi, rambut sisiran, ya kan, maupun pakai daster. Tapi kalau misalnya kita rapi, bersih, wangi, ya tetap enak dipandang gitu loh. Kalau misalnya pelayanan sehari-hari, misalnya siapkan makannya, ganti menu masakan, belajar masak, ya kan, hidangkan masakan yang bervariasi, jangan tiap hari ceplok telur, ya kan, bosen suaminya kan. Makanya kita belajar memasak. Misalnya juga suami pulang kerja tanya, gimana Papa hari ini di kantor, ya kan, ada cerita apa, jangan pulang kerja dikasih muka bete. Berikutnya, ribut boleh, tapi tidak boleh di depan anak. Kalau mau berantem ya silakan berantem, tapi nggak boleh depan anak. So, ngobrol berdua, bicarakan secara baik-baik. Papa, kenapa Papa selingkuh? Papa, Mama nemuin chatting perempuan nih di handphone Papa, ini siapa? Jangan lempar gelas, lempar piring, jambak suami, pukul suami, tonjok suami. Bukannya selesai masalahnya malah jadi ribut, suami kabur, istri nangis, anak terlantar. Aduh. So, selesaikan masalah secara elegan. Jadilah istri yang cerdas dalam menanggapi masalah. So, bicarakan baik-baik, tanya baik-baik, ya. Kalau ketahuannya baru sekali, ya kan. Kalau sudah berkali-kali gimana? Kembali pada diri Mama Gengs, mau lanjut atau stop, pertimbangan dengan matang. Didiskusikan berdua, jangan libatkan orang lain ketika kalian masih bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apalagi jangan sampai curhat sama keluarga, karena kalau udah curhat sama keluarga, apalagi orang tua, bisa tambah runyam. Kalau misalnya Mama Gengs tidak bisa mengatasinya, maka bertemulah dengan profesional. Buat janji dengan psikolog, bercerita keluhan seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan. Bicaralah dengan profesional agar bisa dicarikan solusi terbaik
ya kan? Apa saja yang harus dilakukan agar tetap rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir adalah berserah diri pada Allah. Meminta agar dikuatkan dalam menghadapi segala permasalahan hidup, terutama dalam rumah tangga. Suami kita milik Allah, maka kita kembalikan semua pada Allah. Minta kekuatan dan minta kesabaran yang banyak, serta minta dibukakan hati agar suami kita menjadi lembut hatinya dan kembali kepada istri. So, itulah hal-hal yang dilakukan ketika suami ketahuan selingkuh. Jangan sampai langsung kita memutuskan untuk bercerai. Sudah, saya tidak mau tahu karena kau sudah mengkhianati saya, maka saya ingin bercerai. Tanpa kita harus memikirkan A sampai Z-nya. Tanpa kita harus memikirkan apa akibatnya ketika nanti kita bercerai. Kalau misalnya ketahuan selingkuhnya baru sekali, atau misalnya khilaf suaminya, so kita maafkan lalu kita perbaiki hubungan rumah tangga kembali dari nol. Oke? Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke media sosial yang Mama Gengs punya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah mensubscribe channel ini. Itu artinya Mama dan Papa Gengs di rumah membantu channel ini untuk terus berkembang. Yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. So, see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.